Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalala dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di TikTok dan Instagram supaya aku semangat untuk bisa terus ajak kalian jalan-jalan online. Selamat menonton. Hai semuanya, hari ini Kalalan mau ajak kalian jalan-jalan online. Gak usah jauh-jauh, masih di daerah Jabodetabek, yaitu ke Tangerang. Taman yang aku mau kunjungin ini adalah taman favoritnya warga Tangsel deh kayaknya. Karena teman-temanku yang tinggal di daerah Tangsel sering ngepost lagi di sini. Ini emang lengkap banget dari mulai untuk olahraga sampai wisata edukasi untuk anak-anak. Tempat yang mau aku datengin ini adalah Scientia Square Park. Pasti udah banyak yang tahu kan tempat ini. Tapi kebetulan aku baru pertama kali kesini karena emang daerah ini tuh jauh banget dari rumahku. Daerah Tangsel itu adalah daerah yang asing. Tapi karena penasaran jadi ya udah kita jabanin aja nih ke daerah ini. Terus ini aku dateng sama keluargaku bukan pas lagi musim liburan, udah beberapa minggu yang lalu, kayaknya sih awal Juni ya. Nah tapi sekarang karena mumpung lagi musim liburan sekolah, Scientia Square Park itu buat event khusus, yaitu Summer Blast, cuman untuk di tanggal 17 Juni sampai 16 Juli. Khusus untuk event Summer Blast ini ada banyak aktivitas tambahan yang bisa diikutin sama anak-anak. Kalian coba deh lihat Instagramnya, itu banyak permainan yang ditambahin gitu di tamannya. Dan untuk harga, khusus harga liburan kali ini aku cek di websitenya itu 95.000 per orang. Tapi kalau kalian datang Senin sampai Kamis di jam 8.12 pagi masih bisa dapat harga 65.000. Jadi ayo mau apa-apa silahkan atur waktu cutinya biar bisa dapat harga lebih murah. Tapi ingat ya teman-teman, ini aku video ini bukan pas musim liburan, jadi apa yang ada di video aku itu adalah fasilitas standar yang ada. Semoga buat kalian yang baru mau pertama kali kesini bisa ada bayangan nih kira-kira worth it atau enggak. Nah kita udah sampai, gedungnya ada di sisi kiri. Ini kita tinggal parkir. Aku waktu itu ngambil parkir di basement. Abis itu kita mau beli tiketnya. Nah ini aku udah nyampe di tempat pembelian tiketnya. Mau beli tiket dulu, dan untuk harga tiket normal bukan pas musim liburan ini ya, itu di harga 45.000 untuk Senin sampai Jumat dan 95.000 itu untuk Sabtu dan Minggu. Tapi dia suka ada happy hour-nya gitu loh, jadi di jam-jam dan periode tertentu. Jadi follow aja Instagramnya biar tahu kapan lagi ada promo tiket murah. Ibu-ibu banget kan kita tuh lihat promo dulu. Dan ini kebetulan aku di hari Sabtu, jadi dapetnya di harga 95.000. Lumayan banget ya harganya. Gap harganya tuh lebih dari 2 kali lipat nih bedanya weekdays dan weekend. Jadi kita lihat ya apakah 95.000 tuh worth it untuk masuk ke taman atau enggak. Dan ini kita dapat tiketnya tuh harus disimpan karena pas masuk kita nge-tap tiket itu dan pas keluar kita juga butuh tap tiket itu. Terus sebelum kita masuk ke dalam tamannya kan kita ngelewatin kayak gedung ini dulu nih. Nah di gedung ini itu banyak stall makanan. Jadi nggak pusing kalau misalnya mau cari makan. Di sini ada fast food ada, terus kopi-kopian gitu juga ada. Tuh lengkap lumayan lah, ada Gokana, Solaria gitu, makanan berat sampai makanan ringan pun ada. Nah tapi seingatku ya kayaknya kalau udah masuk ke taman kayaknya udah nggak ada tempat makan deh. Jadi mungkin kalau kalian udah pernah kesana, correct me if I'm wrong, ada nggak sih tempat makan di dalamnya? Kayaknya nggak ada, setahu aku cuma di luar sini aja gitu. Nah ini adalah pintu masuknya untuk ke dalam tamannya. Nah pas aku kesana itu kan tanggal 3 Juni ya, itu tuh udah ada dekorasinya tuh Summer Blast, tapi mungkin baru persiapan aja kali ya sebelum sebelum eventnya itu bener-bener dimulai. Jadi udah ada persiapannya dari jauh-jauh hari gitu. Ini kita sebelum masuk udah disambut sama ikan, tapi nggak bisa dikasih makan. Anakku nanyain soalnya, Ma ini bisa dikasih makan nggak ya? Ada yang jual makanan ikannya nggak ya? Mungkin bisa nih ditambahin ikan koinya, terus ditambahin ininya, kasih makannya. Tapi di dalam ada sih. Tapi cuman anakku penasaran aja, kok di depan sini nggak ada. Nah ini kita udah masuk ke dalamnya. Jadi di dalamnya tuh tamannya ada beberapa spot playground gitu loh yang aku suka. Jadi kalau lagi rame ya kita bisa
pindah-pindah tempat aja, kira-kira yang lagi kosong di mana gitu. Tuh yang tadi ada playground, terus ini juga ada playground. Nah di balik sini itu musola, jadi teman-teman yang mau sholat itu pas masuk pintu itu di sisi kanannya itu tempat musola. Dan ini taman yang luasnya bagus ya, cantik banget. Cuman nggak tahu nih awannya kenapa nggak lagi mentereng biru ya, kayaknya lagi mendung, tapi nggak juga ya, apa karena polusi ya teman-teman. Kita di Tangerang ini soalnya kan masih Jabodetabek penuh dengan polusi. Nah ini tamannya bagus ya, kayak kalau dari tengah kota terus kita ngelihat hijau-hijau gini kayaknya asri banget. Terus habis itu kita bingung kan kita kemana, akhirnya kita ngelihat tempat yang lagi rame aja. Ada apa nih yang lagi rame? Ternyata di sisi kanan itu ada kayak ada binatang gitu yang bisa kita kasih makan. Nih anakku udah nggak sabar banget, apa sih tuh rame-rame gitu kan. Nah pertama ini ada apa dulu nih? Nah ini pertama ada ayam lucu. Ayam yang seperti lagi catwalk ya, cantik banget ini ya bulu-bulunya. Terus ada burung juga, burung parrot, ini bisa kita kasih makan. Nah ini ayamnya bak model ya dia. Suka banget kayaknya dia di foto-foto sampai diem gitu aja. Nah ini buat ngasih makan, ini dengan Pak Yahya kalau nggak salah nama staffnya, bener nggak nih? Dan ini atraktif banget. Jadi diajak ngobrol anak-anakku, terus dikasih tahu gitu. Thumbs up nih, jempolan buat Pak Yahya. Terus abis itu di sebelah sananya lagi itu ada kura-kura, ini bisa ngasih makan. Nah tadi beli wortelnya itu harganya 10.000 per gelas gitu. Terus abis ngasih makan kura-kura, kita mau ke bebek kalau nggak salah. Di sana ada bebek. Ini masih kura-kura tapi ternyata anakku masih demen ternyata ngasih makan si kura-kura ini. Anteng banget ngasih makan kura-kura. Nah ini bebek yang tadi aku bilang nih. Nah ini bebek tapi nggak ada makanannya nih. Harusnya bebek bisa dikasih lagi nih makanannya. Karena bebek kalau makan tuh seru banget, dia lari-larian, ngejar-ngejar. Nah sekarang ini kita masuk ke tamannya, ke bagian dalam. Ini ada sawah-sawah gitu, mungkin kalau ada event sekolah kali ya, dipakai kali ya ini untuk bercocok tanam gitu mungkin. Nah tuh anakku udah mau masuk, iya balik lagi dia kaget. Ternyata itu pasir, ya sendalku kotor mama. Ternyata dia pasir, nggak nyangka kalau itu pasir. Nah terus ini nih summer blast yang aku bilang tadi udah dipersiapin nih, kayaknya dekorasinya udah ada, cuman mungkin emang eventnya belum ada aja, atau mungkin emang ini udah ada dari dulu nih si dekorasi ini, aku juga kurang tahu sih. Nah ini kita mau mancing dulu. First things first, kita mancingnya di harga 50.000 untuk 1 jam, udah dapat pakan ikannya. Ini yang suka mancing tuh sebenarnya suami aku, tapi anak-anakku jadi ikutan doyan mancing karena suamiku doyan mancing gitu. Nah ini kita di sini lama banget ya Allah, sampai bosen karena suamiku suka ya, jadi ya udah deh bolak-balik nungguin di sini. Ini dapat nih, ini ikan pertama yang kita dapat, kalau nggak salah ikan lele. Benar gak ya ikan lele ini, aku lupa deh. Iya, nggak dapet ternyata, salah. Oh jadi itu lepas ya. Terus ini berusaha lagi ya, kita ya itulah seninya memancing, lepas nggak dapet, terus nyoba lagi gitu aja terus sampai sejam lebih kita di sini ya Allah. Nih ini kita mau lempar lagi nih si umpannya. Seingatku kita dapet deh. Ntar dulu ya kita lihat ya. Nih kita kita lempar lagi umpannya. Nah yang bikin penasaran dari mancing ya, ketika tetangga nih orang-orang lain pada dapat, terus mikir kok kita nggak dapet ya, itu kan yang bikin mancing tuh lama tuh, karena mikirin lo yang kanan kiri dapat kok kita nggak dapet gitu. Nah terus ini kita dapat lele nih akhirnya, alhamdulillah. Tuh lihat kita dapat lele, tapi tahu nggak sih karena euforianya terlalu berlebihan ya, jadi pas sih kita tuh nggak sadar kalau pancingannya itu kita taruh lagi ke kolam gitu loh, dan lelenya lepas. Ya ampun, lelenya kuat banget dia, jadi kita nggak jadi nih makan lele goreng. Bye lele, dia udah hidup lagi di kolamnya dengan senang hati. Terus abis ini kita mencoba lagi
Terus habis itu kita dapat lagi tuh ikan mujair kalau nggak salah. Wah, terus dibantu ini sama masnya untuk dilepasnya. Aduh, aku lupa lagi nanya nama masnya. Terus akhirnya kita nunggu lama lagi supaya nemenin si mujair. Masa kita bawa pulang cuma mujair satu, kan kita goreng untuk berame-rame, kan nggak lucu juga. Kita tungguin. Ini tungguin lama banget, nggak dapat juga teman-teman. Ya udah, karena nggak dapet kita korbankan aja si mujair. Maaf banget, kita balikan lagi ke kolam karena ya masa ya kita bawa pulang satu ikan doang. Terus habis itu kita mau naik kudanya itu di harga 50.000 untuk berapa kali putaran ya, pokoknya untuk sekali jalan gitu deh. Nah, menurut aku ini agak lumayan harganya, karena biasanya kuda-kuda nih kayak di Bogor, di Bandung itu harganya 35 ribuan ya untuk sekali naik gitu. Nah, terus di sebelahnya lagi ini ada kelinci. Kelincinya masuk ke tempat kelincinya itu kita udah nggak berbayar lagi, tapi makannya aja nih yang berbayar. Kan yang tadi kayak di depan tadi lah 10.000 per gelas itu. Gitu. Terus ini tuh aku keadaannya kan hari Sabtu ya. Itu rame tapi masih terkendali karena mungkin luas ya. Jadi masih banyak spot-spot yang kita bisa menepi gitu dari keramaian. Dan yang selanjutnya ini adalah tempat aviary gitu, burung-burung, ayam kayak gitu. Dan ini juga ada ada informasinya, jadi anak-anak bisa belajar. Ini wisata edukasi yang aku bilang itu. Terus ini juga ada burung hantu, kita bisa ngasih makan ayam kalau nggak salah ya. Terus kayak ngasih makan kalkun gitu. Nah, ini nih kalkun. Dan yang aku suka di sini adalah staff-staffnya itu bener-bener atraktif, ramah, friendly gitu. Jadi anak-anak tuh diajak ngobrol, dikasih tahu, terus abis itu diajak untuk ngasih makan gitu. Jadi nggak yang diem aja gitu. Kadang-kadang kalau misalnya staffnya diem aja, kita kan juga jadi bingung ya gitu. Tapi ini hampir semua staffnya oke banget di sini. Tuh, itu ada ayamnya, terus ada kalkunnya, kita ngasih makan. Nah, terus setelah dari si aviary ini, kita ke Tipi Barn namanya. Nah, ini yang sering banget juga dipost sama orang-orang di Instagram ya. Jadi ini mungkin lebih ke kayak farmnya gitu ya. Jadi ada kambing, ada rusa, terus ada sapi, terus abis itu ada apa lagi ya, aku lupa, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini yang pas di depan tuh kita udah disambut sama sapi dan kambing. Terus habis itu ini ada rusanya. Semuanya kayaknya bisa kita kasih makan deh, aku lupa ya, bisa kita kasih makan atau enggak ya. Aku lupa sih, cuman yang pasti ini staff-staffnya semua bisa ditanyain, mereka ngejelasinnya. Kalau kita bertanya ya, mereka tuh ngejelasinnya dengan detail. Itu ada informasi papannya juga buat anak-anak belajar. Dan ini juga ada sapi, ini di sebelah sini namanya sapi estetik kayak menurut aku. Karena sapinya bulunya tebel banget, cantik banget, kayak tidak layak untuk dipotong. Nggak tahu deh, itu boleh nggak sih sapinya dipotong? Karena bagus gitu loh, bulunya tebel, kayak bukan sapi untuk dikonsumsi tapi sapi untuk dipajang. Nah, terus abis itu udah deh kita mau keluar. Cuman itu aja sih sebenarnya yang ada di Tipi Barn ini. Terus kita mau ke dog park. Jadi aku nggak tahu deh, kayaknya coba ya, correct me if I'm wrong. Mungkin kalau misal teman-teman udah pernah kesini, ini kita boleh bawa pet kah? Yang punya pet boleh bawa, atau ini doginya itu memang yang dari taman ya? Aku juga kurang paham sih. Tuh, jadi ya di sini dog park ya, jadi bisa bermain dengan para doggies di sini. Terus habis itu setelah itu kita mau mengarah keluar. Ini kayak ada tempat racing kah atau apa, kayak tempat kosong gitu loh, tidak bertuan. Aku gak tahu ini buat apa. Terus habis itu ini kita udah mengarah keluar. Jadi tadi kita masuk di sisi kiri, ini keluar di sisi kanan.
Nah, di sini itu di tempat keluarnya ini di sisi sini ada kayak water park kecil-kecilan gitu, lumayan lah buat anak-anak main kecipak-kecipuk, main perosotan, lumayan banget ya. Terus di sini ada tempat untuk main skateboard, tuh lumayan ya luas di sini. Terus setelah itu dari sini dia kayak ada ini apa ya kayak setauku monkey bars namanya yang buat manjat-manjat itu. Terus sebelah sini ada wall climbing, dan wall climbingnya tuh dia ada dua, jadi ada yang kecil mungkin itu untuk anak-anak ya, tapi anak-anakku nggak nyoba sih, dan ada yang tinggi itu untuk dewasa. Dan akhirnya nih adik-adik aku ada permainan, karena dari tadi kita awal masuk kan kayak nemenin anak-anakku doang ya, adik-adikku cuman ya udah ngikutin aja gitu kan anak-anak aku. Nah ini akhirnya ada adikku ada juga nih permainan, dan dia naik wall climbing sampai 3 kali. Saudara-saudara emang nggak mau rugi banget, luar biasa, jempolan nih emang adek aku, tahu banget cara memanfaatkan dengan semaksimal mungkin naik sampai 3 kali, nggak bosen-bosen. Mungkin dia tertantang buat naik sampai ke ujung atas ya, terus jatuh, dia coba lagi, jatuh, coba lagi, nggak apa-apa. Itu namanya sifat pejuang ya. Kalau misalnya kalah, lanjut terus sampai menang, ya kan? Terus abis itu setelah main wall climbing, ini kita udah capek banget sih. Ini tuh udah sore. Kita tuh nyampe parknya tuh jam 1. Beresnya itu sekitar jam 5-an deh, hampir maghrib. Ya iyalah, mancingnya aja 1,5 jam sendiri, Pak gimana nggak lama. Terus abis itu kita udah mau on the way ke taman. Jadi kalau sore-sore sekitar jam 5-an itu tamannya nih binatangnya dilepas gini loh. Jadi tuh kita bisa berinteraksi lebih dekat lah ya. Jadi kita bisa bermain dengan binatang-binatang ini lebih dekat lagi gitu. Udah deh, abis itu kita pulang. Nah, gimana nih menurut teman-teman untuk 95.000, apakah worth it apa enggak kalau untuk weekend? Dan tapi kalau misalnya ada tambahan kegiatan sih kayaknya worth it ya untuk yang event liburan ini. Terima kasih sudah menonton, bye.